teman-teman. Makanya kalau Anda baca kitab Sapi Betina Al-Baqarah, yaitu campur aduk semua. Dia tiba-tiba cerita mengenai Musa loncat ke Yusuf, Yusuf loncat ke Yakub, Yakub loncat ke Nabi Isa. Itu semua nama nabi itu bisa ada loh di kitab Sapi Betina. Dan Anda tidak tahu ini anaknya siapa, asal usulnya siapa, kalau Anda tidak memakai referensi di luar Quran. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di segmen kali ini saya akan menghadirkan penjelasan-penjelasan ilmiah hasil kajian-kajian mereka-mereka yang ahli pada bidangnya. Pertama-tama dari Sofiatul Al-Hayat, kemudian Dr. Bambang Nursena, dan setelah itu Pendeta Pangeran Manurung, dan sesi terakhir nanti ada penjelasan dari Profesor Mun Insiri, yang mana semua tokoh ini dalam hasil penelitian mereka sepakat bahwa ternyata kitab yang itu memang tidak kronologis, tidak sistematis, dan hanya comot-comot dari kitab-kitab sebelumnya, sehingga dalam kitab tersebut ya banyak kontradiktif dan juga tidak sistematis. Kita ikuti penjelasannya. Nah, Quran kehilangan ini teman-teman. Makanya kalau Anda baca kitab Sapi Betina Al-Baqarah, yaitu campur aduk semua. Dia tiba-tiba cerita mengenai Musa loncat ke Yusuf, Yusuf loncat ke Yakub, Yakub loncat ke Nabi Isa. Itu semua nama nabi itu bisa ada loh di kitab Sapi Betina. Dan Anda tidak tahu ini anaknya siapa, asal usulnya siapa, kalau Anda tidak memakai referensi di luar Quran. Ya, jadi tidak diceritakan secara urut dan kronologi. Seperti mixing, jadi benar ya, seperti kata Christian Prince, kayak salad dicampur aduk. Kalau Anda baca kitab Al-Baqarah aja, Sapi Betina, Anda pusing teman-teman. Semua nama nabi itu ada di situ dan loncat-loncat. Jadi antara ayat satu dengan ayat di atasnya itu nggak ada hubungan nih. Ya, cerita Yakub kok tiba-tiba Israel balik lagi ke Musa. Ya, tiba-tiba cerita Nabi Isa. Nah, ini nggak secara kronologi. Ini kalau nulis buku, ini nilainya itu nggak bisa dapat bagus karya sastranya. Kenapa teman-teman? Karena tidak kronologi cara penulisannya. Nah, kalau Quran ini hanya berdiri sendiri, kita nggak bisa tahu ini Adam yang mana ini. Adam siapa? Ya. Kemudian Yakub siapa? Harun siapa? Musa yang mana nih? Ya ada banyak Musa gitu, ya. Teks-teksnya itu jelas-jelas ya banyak kemiripannya. Meskipun secara teologis ditafsirkan berbeda. Itu kan soal penafsiran. Tetapi artinya teks-teks itu ada juga dalam kitab suci umat Islam. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun ya karena versi Arab, dan versi itu muncul kan kira-kira 700 tahun setelah peristiwa itu berlalu. Tentu ada beberapa perbedaan, itu wajar saja. Misalnya, Zakaria yang menjadi bapak dari Yahya, itu disebut Nabi Zakaria. Padahal sebenarnya itu bukan Nabi, itu Imam Zakaria. Yang disebut Nabi Zakaria itu Zakaria di Perjanjian Lama ini loh. Yang nubuatkan tentang bait Allah dan sebagainya, itu Nabi Zakaria. Tetapi bapaknya Yahya itu bukan Nabi, itu Imam Zakaria. Beberapa saat lalu saya diundang seminar di Universitas Kristen Petra. Saya diskusi panjang lebar dengan saudara Ulil Absar Abdallah dari Jaringan Islam Liberal. Dia tanya kepada saya, konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu bagaimana Pak Bambang? Konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu begini. Ada tokoh-tokoh yang disebut memang nabi. Itu tokoh-tokoh yang membawa suara Tuhan. Ketika umat Israel berada di dalam iman yang sangat lemah, harapan yang sangat lemah, akan memunculkan harapan-harapan baru, nabi diutus. Ketika umat Israel tidak menjalankan keadilan, Amos diutus. Ketika orang-orang Israel berada di dalam pembuangan dan perpecahan dalam perpecahan Israel dan Yehuda, Tuhan meneguhkan dengan nabi. Itu fungsi nabi. Tetapi dalam Alkitab Ibrahim tidak pernah disebut nabi. Nuh tidak pernah disebut nabi. Itu disebut bapak-bapak bangsa, patriark. Nah, tetapi semua tokoh, baik itu nabi, baik itu
bapak-bapak bangsa, baik itu rasul yang sungguhnya itu adalah jabatan khas bagi murid-murid Yesus, dalam tradisi Islam disebut nabi. Terus saya bilang sama Ulil, tidak masalah lah, yang penting fungsinya. Paling tidak dia sudah mengetahui bahwa sebenarnya ada beberapa konsep yang ketika dialihkan ketika zaman yang berbeda, konsep itu bergeser. Termasuk saya bilang tentang yang namanya Zakaria, bapaknya Yahya, itu bukan Nabi Zakaria. Ada dua tokoh yang namanya Zakaria, Zakaria yang adalah Nabi dan Imam Zakaria dari rombongan Abia yang adalah imam di Baitul Maqdis atau Beit Hamikdas atau Bait Allah di Yerusalem. Begitu juga ada banyak tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan Natal, dengan keluarga Yesus. Itu mengalami pengaburan dalam fakta sejarah. Misalnya, di dalam versi Islam, Maria itu disebut Putri Imran. Maria atau Maryam binti Imran. Lalu juga dalam versi Islam, Maria ibu Yesus itu disebut Ya Maryam Ukhta Harun, Maryam saudara Harun. Nah, saudara jelas, yang disebut Imran itu bukan bapaknya Maria ibu Yesus, tapi Imran itu Arabisasi dari Amram. Seperti Abraham menjadi Ibrahim, maka Amram menjadi Imran. Dia adalah bapaknya Miriam, bukan bapaknya Maryam. Bapaknya Miriam, saudara Musa dan Harun. Makanya Maryam yang saudara Harun itu bukan Maryam ibu Yesus, tapi Miriam saudara Musa. Maka ada surah namanya surat Ali Imran. Tapi intinya bukan Amram perjanjian lama, bapaknya Musa, Harun dan Miriam, tapi menjadi bapaknya Maryam perjanjian baru, ibunya Yesus. Nah ini saudara-saudara, jadi jelas bahwa di dalam sejarah memang terjadi penulisan yang sedikit bergeser. Tetapi yang begitu-begitu tidak usah dipersoalkan. Nanti kalau dipersoalkan ngamuk. Ya kan, cukup diketahui saja bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu apapun dia dekat dengan peristiwa. Jelas-jelas dia ditulis pada zaman yang sama. Tetapi kalau versi Islam itu kan muncul sekitar 700 tahun ya. Nabi Muhammad meninggal tahun 632 Masehi, lahirnya tahun 571. Jadi sekitar 600-700 tahun setelah peristiwa. Kalau itu dialaskan karena wahyu, yaitu kan wahyu itu bagi yang percaya. Gitu? Bagi yang tidak percaya itu kan wahyu Suhendro, wahyu Sihombing, karena tidak percaya. Jadi tidak bisa kepercayaan itu digunakan untuk membatalkan sejarah, tidak bisa. Tidak bisa, sejarah ya sejarah, bisa dibuktikan dari aspek historisnya bagaimana. Yang ingin saya garis bawahi adalah Al-Quran diterima oleh satu orang nabi, sehingga seharusnya tidak boleh ada perbedaan angka. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah 22 ayat 47, satu hari menurut Allah sama dengan 1000 tahun menurut manusia. Silahkan lihat sendiri nanti Al-Qurannya. Dalam surah 32 ayat 5 juga begitu. Satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Tetapi, ingin. Dalam surah 70 ayat 4, satu hari menurut Allah, 50.000 tahun menurut manusia. Mana yang benar? Al-Quran yang bilang, jadi silahkan dicek Al-Qurannya. Jadi kita mau jujur ini Pak, tentang perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan masa penciptaan dalam Al-Quran. Dalam surah 7 ayat 54 dikatakan, Allah menciptakan dalam 6 masa. Bumi 2 masa, gunung-gunung 4 masa, langit 2 masa. Sama dalam surah 25 ayat 59, 6 masa, tapi dalam Quran 41 ayat 9 sampai 12, itu 8 masa. Mana yang benar? Silahkan dilihat sendiri. Tolong Bapak Ibu dicatat ayat-ayatnya supaya direnungkan nanti di rumah.
Lalu problema teks Quran dalam surah 4 ayat 157, Isa Al-Masih dikatakan tidak meninggal. Silakan lihat. Tapi dalam surah 19 ayat 33, Isa Al-Masih disebutkan lahir, meninggal, dan hidup kembali. Coba dilihat kitab sucinya. Historisasi Alkitab. Kalau Alkitab, saya ada bukunya bahwa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu semua dicatat oleh arkeologi, bahkan zaman modern sekalipun. Saya bawa bukunya ini. Jadi fakta-faktanya bisa dicek. Coba kita perbandingkan dengan Al-Quran. Ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Dalam Quran, dalam surah 7 ayat 157 dikatakan, ada di sana penyebutan Injil. Konteksnya itu adalah Nabi Musa sedang meminta ampunan terhadap 70 orang. Nabi Musa itu ada di abad ke-15 sebelum Masehi, sedangkan istilah Injil baru ada abad pertama Masehi. Karena Injil itu baru diharapkan abad 1 Masehi. Dalam bahasa Yunani istilah Injil baru ada dalam abad pertama. Dalam bahasa Yunani Evangelion. Mana mungkin dalam zamannya Musa ada Injil. Orang zamannya Daud yang abad 10 sebelum Masehi saja Injil belum ada. Istilah Injil belum ada. Jadi perlu dipertanyakan ini historisasinya ini. Lalu disebutkan dalam Quran dalam surah 19 ayat 28, Maryam itu ibu Isa Al-Masih. Karena saya nggak terbiasa menyebutkan Isa Al-Masih. Maaf. Dalam surah 66 juga dikatakan Maryam itu binti Imran, anaknya Imron. Bagaimana mungkin Maryam ibu Isa Al-Masih adalah saudaranya Harun? Karena Harun itu saudara Musa dan hidup abad ke-15 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin? Coba nanti dicek itu, Pak. Lalu orang Samaria ada di zaman Musa. Dalam surah 20 ayat 85 sampai 87, orang Samiri ada di zaman Musa. Orang Samaria itu baru ada abad ke-8 sebelum Masehi. Kotanya saja baru dibangun oleh Raja Omri, Raja Israel, tahun 887 sebelum Masehi. Bahkan logam-logam yang tulisan atau istilah huruf Samaria itu ada baru tahun 722 sebelum Masehi. Kenapa di Al-Quran ada ini? Iya. Orang Samaria di zaman Musa nggak mungkin. Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi nggak mungkin. Jadi secara problem historisasi, saudara silahkan baca bukunya. Beliau berkata ini terbitan para Madinah. Sekali lagi mohon maaf, ini terbitan para Madinah. Jadi bukan asal-asal buku ini. Beliau berkata bahwa semua peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran tidak bisa dicek kebenarannya. Silahkan baca bukunya dan direnungkan di rumah Bapak Ibu ya. Saya sudah bagikan. Problem manuskrip Alkitab. Ini saya harus jujur bahwa manuskrip Alkitab PL dan PB itu banyak. Manuskrip itu dalam di Islam itu mushaf. Sama saja artinya. Ada Targum, ada Septuaginta. Ini yang dikutip-kutipi oleh Pak Menahem Ali di bukunya. Bukunya beliau yang terbaru. Saya bawa bukunya tadi. Iya, dari salinan-salinan itu. Jadi beliau juga sebenarnya sangat percaya masalah salinan-salinan dan tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa mati? Dalam perjanjian baru juga banyak sekali manuskripnya. Contoh manuskrip P46 sekitar tahun 80 Masehi ada contohnya. Iya, ada papirus manuskrip, ada contohnya. Saya banyak di laptop saya, lengkap manuskripnya. Ini contoh-contoh saja. Pesita yang sering disebut Pak Menahem Ali, Suryani, Syria dan seterusnya. Nah, problema mushaf Quran. Saya mau katakan bahwa huruf yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad bukan huruf Nabateh atau Kufik. Masih huruf yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dulu kalau Bapak Ibu baca sejarah Islam, ketika Utsman, Abu Bakar, Ali Mas'ud dan Ubay dan seterusnya menyalin Al-Quran itu dalam bentuk papirus. Iya, kayu dan seterusnya. Sedangkan mushaf atau manuskrip yang tertua yang ditemukan itu baru abad 9. Mushaf Topkapi dan mushaf Samarkand. Ini contoh
penulisan di zamannya Nabi Muhammad. Nah, kalau penulisan atau mushaf yang tertua saja, mushaf Topkapi sudah ditulis dalam kertas, ya, sudah bagus seperti ini ditulis. Ya, ini koin-koinnya pada abad ke-8 sekitar tahun 790. Ada pertanyaan yang besar. Ini contoh-contohnya. Mushaf Samarkand yang paling tua dan Topkapi abad 9. Jadi kalau pada abad ke-7, pada abad ke-6 Al-Quran sudah mulai disalin dalam bentuk huruf-huruf yang tadi yang masih hidup, belum ada harokatnya itu, dipertanyakan rentang waktu 200 tahun dari sejak Nabi Muhammad itu tidak ada huruf-huruf yang asli sebenarnya. Jadi tulisan asli Al-Quran itu tidak ada. Tidak ada. Karena kita cek dari penggunaan huruf. Ini kita kalau jujur mengenai sejarah. Kita jujur dengan sejarah. Tadi saya jujur dengan Alkitab. Jadi, dan kalau kita baca sejarah yang tidak bisa kita ingkari, ada ayat yang hilang, benar enggak Pak? Ada ayat yang lupa, contoh ayatul rajim, ayat tentang rajam. Nanti saya ada varian-varian teks, antara varian atau teks-teks Ibnu Mas'ud dan Utsman yang sekarang distandarkan itu beda. Kita sudah bagi sebagian. Lalu ada pembakaran, ini sudah tidak asing lagi. Tapi yang saya sedih itu kadang-kadang ini tidak diajarkan. Kenapa Pak? Ada salah seorang dulu mahasiswa Muhammadiyah yang bertanya, Pak, benar enggak Al-Quran itu pernah dibakar? Loh, kok nanya, berarti nggak pernah diajari. Ada pembakaran Al-Quran, kita tidak bisa mengingkari sejarah. Benar enggak Pak? Gak bisa kita ingkari sejarah. Ada pembakaran Al-Quran, nanti kalau mau buktinya saya kasih buktinya semua. Karena waktu saya hanya beberapa menit. Di mana mushaf Utsman yang disalin dan dibagikan ke daerah-daerah? Utsman berkata kepada orang-orang supaya mushaf yang ada di Safa itu diambil, lalu disalin ulang. Lalu mushaf yang disalin ulang, yang diseragamkan itu dibagi-bagi. Pertanyaan saya, di mana itu mushaf yang asli? Abu Daud. Ini adalah varian-varian teks. Jadi kalau Pak Menahem Ali tadi berkata bahwa dalam Al-Quran tidak ada perbedaan teks, Pak Menahem Ali sedang mengingkari sejarah. Karena beliau sebenarnya tahu ada ini. Nanti kita lihat, saya ada contoh-contohnya. Dalam diskusi nanti coba kita diskusikan lagi. Ada contohnya dalam, waktu saya berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Oke. Ada di materi-materi contoh problem-problem gramatikal di Al-Quran banyak sekali. Antara subjek, predikat, objek yang tidak selaras banyak. Nah, perbedaan urutan peristiwa dalam Alkitab ini menarik. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada perbedaan-perbedaan tentang silsilah Isa Al-Masih, tentang kehidupan Isa Al-Masih. Ada perbedaan-perbedaan karena yang mencatat atau yang menerima wahyu itu adalah orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi kami akui ini ada. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Contoh dalam surah 3 ayat 45 sampai 47, berbeda juga urutan peristiwanya. Malaikat berkata dalam kalimat yang panjang. 2 menit Sedangkan lagi. di Qur'an 19, malaikat berkata dalam kalimat yang pendek. Jawaban Maryam juga dalam surah Al-Imran 3 ayat 45, jawabannya berbeda. Jawabannya Allah melalui Jibril juga berbeda. Ini bagaimana ini? Peristiwa Musa bertemu dengan Allah yang ditulis berbeda dalam surah 20, dalam surah 27 dan surah 28. Itu berbeda semua itu. Ingat Bapak Ibu, yang menulis Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah hanya satu orang. Mestinya tidak boleh berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara, pewahyuan Alkitab diterima oleh beberapa orang. 1 menit lagi. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan urutan peristiwa itu bisa dimaklumi. Kenapa? Ditulis di zaman yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, mereka tidak pernah ketemu, ditulis oleh orang yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Quran yang hanya diterima oleh satu orang, tapi isinya kontradiksi satu dengan yang lain? Kan mestinya sama. Teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu
lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audiens Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya. Maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audiens Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiensnya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja, gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audiens Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi-religious. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi dari teks-teks Al-Quran sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena membuktikan Al-Quran itu bisa dijadikan sumber yang reliable, yang dapat dipercaya untuk melihat konteks kelahiran Islam awal. Nah, kita perlu tahu, kita tidak punya data dokumentasi yang tertulis yang sezaman dengan Nabi, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber primer untuk mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Hanya persoalannya adalah, atau sebelum saya berbicara tentang persoalan yang rumit, adalah ketika saya berbicara tentang sumber sejarah, itu bukan berarti bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang kisah para nabi misalnya, itu sebagai sejarah, bukan itu yang saya maksud. Ya. Bukan bahwa apa yang disebutkan Al-Quran tentang sejarah Nabi Musa, Adam, penciptaan, Nabi Nuh, sampai Isa, itu adalah cerita tentang sesuatu yang historis. Bukan itu maksud saya. Ini saya perlu menjelaskan sepertinya. Ketika saya mengatakan bahwa itu bukan sejarah, tidak berarti Quran itu bohong. Ya. Jadi kebalikan dari kebenaran itu bukan kebohongan. Karena kebenaran itu sebenarnya bisa kita secara simplistis bedakan dalam dua hal ketika bicara tentang teks Al-Quran dalam kaitan dengan sejarah. Pertama yang kita bisa sebut sebagai kebenaran historis. Ya. Jadi sejarah itu adalah deskripsi tentang masa lalu yang bisa diinvestigasi bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, kisah tentang Nabi Adam sampai Isa tentang penciptaan itu sesuatu yang tidak bisa diinvestigasi. Nah, tidak berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer.
atau kebenaran artistik. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa disebut dengan al-haqiqah al-adabiyah. Jadi ada dua hakikah ya, ada dua kebenaran. Yang pertama adalah al-haqiqah at-tarikhiyah, kebenaran historis. Itu bukan yang dibicarakan Quran. Yang kedua adalah al-haqiqah al-adabiyah. Jadi kebenaran artistik, kebenaran literer. Jadi tujuan Quran bukan menceritakan narasi masa lalu sebagai kebenaran historis, tetapi supaya pembaca Al-Quran mengambil pelajaran ya dari narasi-narasi tentang masa lalu. Termasuk yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu yang disebut dengan narasi narasi pengazaban terhadap perilaku salah, yang dalam bahasa Inggris biasanya dikenal dengan punishment narrative. Jadi kan nabi-nabi dalam Al-Quran itu digambarkan setiap nabi narasinya itu sama. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diutus kepada satu kaum. Sebagian kaum itu menerima ajaran mereka dan sebagian dan terbanyak itu menolak. Mereka yang menolak itu diancam dengan siksaan. Itu yang disebut dengan punishment naratif yang mendominasi cerita-cerita dalam Al-Quran terkait masa lalu. Nah, cerita-cerita itu bukan soal sejarah, tapi soal literer, soal artistik bagaimana, atau soal adabiyah dalam bahasa Arab. Bagaimana pembaca Al-Quran itu mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Artinya, sebagaimana umat terdahulu diancam, disiksa kalau menolak ajaran Nabi mereka, maka audien Al-Quran pun akan diancam dengan siksaan jika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi itu sebenarnya pesan inti Al-Quran. Jadi bukan soal al-haqiqah at-tarikhiyah. Jadi ketika saya mengatakan Al-Quran sumber sejarah, yang saya maksud adalah ketika Al-Quran berbicara tentang konteks kelahirannya sendiri, bukan tentang masa lalu. Jadi bagaimana teman-teman, khususnya bagi Anda-Anda yang sering menuduh dan membuat klaim bahwa kitab itu adalah sempurna dan tidak ada perbedaan teks dan tidak copot dari kitab sebelumnya, sangat historis dan sebagainya, saya pikir klaim-klaim itu runtuh dengan sendirinya berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang telah dipaparkan oleh mereka-mereka yang ahli pada bidangnya tadi kan. Ya, tapi kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, silakan analisa sendiri dan ambil kesimpulan. Sampai jumpa.